Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu akan menyeberangkan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Mari Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya akan menyeberangkan firman Tuhan kepada kita semua. Saya berharap semua kita dalam keadaan baik-baik saja, dimanapun Bapak Ibu berada, terkhusus jemaat gereja sidang Jemaat Allah yang ada di Sidoasri. Biarlah Tuhan memberkati. Tema besar kita adalah tujuan kehidupan. Nah, pagi ini kita masuk satu tema yang berkaitan dengan tujuan kehidupan, yaitu memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Sekali lagi, memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Tentunya banyak sekali cara-cara pandang di dunia ini mengenai kehidupan. Ada orang yang berkata bahwa hidup ini seperti roda yang terus berputar seperti itu. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai kehidupan, kita akan lihat. Jika Anda adalah seorang pelari, maka Anda sangat menghargai kecepatan. Bagi seorang pelari, kecepatan itu sangat penting. Bagi seorang koki, pemasak, rasa itu adalah hal yang diutamakan. Ya. Dan bagi kita anak Tuhan, maka kita akan menghargai kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, siapapun kita hari ini. Nah, kita membaca firman Tuhan, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berusaha mengetahui kehendak Allah. Jadi saya, Bapak Ibu, Saudara semua berusaha mengetahui kehendak Allah. Ya, mengerti Allah, bukan Allah yang ingin mengerti kita, tetapi kitalah yang datang kepada Allah. Kita yang mengusahakan mengerti tentang kehendak Allah di dalam hidup kita. Bagian Allah sudah Dia kerjakan. Kita lanjut saja. Cara pandang yang benar adalah cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak juga pemikiran yang muncul baik dalam diri saya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Beberapa cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan itu yang kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama, poin yang pertama yang saya seberangkan buat kita dimanapun kita berada hari ini, kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Sebuah ujian, sebuah pilihan. Itulah keberadaan kita untuk ada di dunia ini. Amin. Kita belajar dari kegagalan Adam. Adam dan Hawa ini, kalau boleh saya sampaikan, bahwa mereka gagal menggenapi rencana Allah. Tetapi bukan berarti ketika Hawa dan Adam gagal menggenapi rencana Allah, Allah gagal menggenapi rencananya. Tidak. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah mencari manusia itu supaya rencana Allah tergenapi dalam hidup manusia. Tetapi paling tidak kita belajar dari Adam dan Hawa ini. Kalau kita renungkan, mengapa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini harus ada di tengah-tengah taman ini? Seandainya, kalau kita boleh berandai-andai, pohon ini tidak ada, bukankah Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa? Atau seandainya tidak ada ular yang menggoda, atau mungkin Adam berkata seandainya perempuan itu. Nah, ada banyak orang mempersalahkan ketika ia jatuh di dalam dosa, ketika ia mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya, jatuh di dalam gagal menghadapi
ujian di dalam hidupnya, mempersalahkan keadaan situasi. Nah, ini justru memperburuk keadaan kita. Justru kesalahan Adam dan Hawa adalah salah mempergunakan kehendak bebas. Kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah milik kita. Kita bukan robot. Ya, seperti LCD ini yang ada pointernya. Kita bukan seperti ini. Ya, di remote dan lain sebagainya. Kita tidak seperti itu. Kita punya kehendak bebas. Tuhan berikan kehendak bebas itu kepada kita untuk kita pakai, ya, menyenangkan Tuhan. Tuhan disenangkan ketika manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk tetap taat dan percaya kepada Kristus. Amin. Ya, jadi Tuhan disenangkan kalau kita memilih Dia. Ya. Oleh karena itu, pilihlah kehidupan. Ujian membawa kita segambar dengan Yesus. Kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, sekarang kita lihat Perjanjian Baru. Ujian itu sebenarnya membentuk kita, membawa kita segambar dengan Kristus, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah kehilangan gambar Allah. Melalui proses di dalam Yesus Kristuslah kita diciptakan kembali. Kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Memang namanya proses tidak enak, Bapak Ibu. Ya, sesudah dibentuk habis, kemudian apalagi dipanaskan, dibakar lagi untuk menjadi satu bejana. Tetapi percayalah, di tangan siapa kita berada. Kalau kita di tangan Tuhan, kita berharga. Amin. Yakobus 1:2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan itu, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Ya, memang kita ini maunya cepat-cepat. Tetapi ayat 3 nanti kita lihat dikatakan, ya, saya lewatkan dulu ini. Ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu justru menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, menghasilkan ketekunan. Ya, saya naik ke atas. Di balik setiap ujian yang sedang kita hadapi, pasti juga ada waktunya. Badai corona ini pasti berlalu, tetapi nanti juga akan ada masalah yang baru. Namun dalam semuanya itu, kita, ya, harus tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Badai pasti berlalu, dan dikatakan di sini, di balik setiap proses yang tidak mengenakan itu, ya, membawa kita menjadi segambar dengan Kristus. Dan biarkanlah ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Akhirnya kita dipakai oleh Tuhan. Kita melewati ujian demi ujian, sehingga kita berkata kepada saudara kita, kamu bisa kuat menjalani hidup ini. Sehingga kita berkata kepada keluarga kita pasti bisa. Tuhan ada di tengah kita, karena kita melewati ujian. Di balik setiap proses membawa kita kepada perkenanan Tuhan dan hidup yang dipakai oleh Tuhan. Apakah hidup saudara mau dipakai oleh Tuhan? Pastinya mau tidak mau kita diproses oleh Tuhan. Ujian demi ujian kita hadapi. Dan di sini ada berkat Tuhan melalui ayat 5 dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, jadi tidak paham mengapa saya harus mengalami masalah ini, mengapa saya harus diperhadapkan dengan masalah ini. Firman Tuhan berkata, minta hikmat. Kecenderungan manusia minta jawaban doa, minta diselesaikan masalahnya. Tetapi ayat ini mengajar kita minta kekuatan Allah, minta hikmat Allah, dan Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan beri cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi hidup di dunia ini adalah ujian. Saya berharap semua kita menang. Jemaat Gereja bisa menang menghadapi setiap ujian-ujian yang dihadapi. Yang kedua, bagaimana kita memandang kehidupan ini? Bagaimana cara Allah memandang kehidupan ini? Kehidupan di bumi ini adalah sebuah kepercayaan. Sekali lagi, kepercayaan. Kita bukan pemilik hidup ini. Ya, jelas Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi
dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Tuhan yang pencipta, taklukkanlah itu, pergunakanlah itu. Apapun yang ada pada kita, semua kita terima. Kita tidak punya kekuatan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman kita. Kita bisa menabur, menanam, tetapi Tuhan yang membuat pertumbuhan. Tuhan sebagai pencipta, pemilik segala sesuatu, termasuk pemilik hidup kita. Ya, manusia sebagai pengelola. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bukan pemilik? Nah, biasanya itu bukan milikku, ya, dibiarkan saja, tidak dirawat. Tetapi ada, oh ini milik pinjaman, ini bukan punya saya, dirawat. Tetapi ada lagi yang lain, oh ini bukan milikku, tapi aku ambil sebagai milik. Pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Perumpamaan tentang penggarap kemenangan ini ingin menguasai, ya. Dalam Markus 12 ayat 1 sampai 2, kita baca ayat 7-nya saja. Tetapi penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Ingin menguasai, hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Apa yang kita punya adalah dari Tuhan, dan Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatunya. Dalam perumpamaan talenta, Matius 25 dikatakan, seorang diberikan 5, seorang lagi 2, seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Bukan berapa banyak yang kita punya, tetapi apakah kita bisa dipercaya hari-hari ini. Semakin kita bisa dipercaya, maka semakin kita diberkati Tuhan. Saya sangat percaya orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan akan dipelihara Tuhan. Ya. Dalam Matius 25 ayat 23 dikatakan, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Saudara mau diangkat Tuhan, saudara mau dipakai Tuhan lebih lagi, setialah dalam perkara-perkara kecil. Tuhan akan bawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan membawa kita, Tuhan akan mengangkat kita. Jadilah pengelola yang baik, karena ketika Tuhan mengangkat, maka tidak akan ada yang dapat menghalanginya, tidak ada yang dapat merendahkannya. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan di bumi ini adalah sebuah penugasan sementara. Saya dan saudara adalah utusan Kristus. Saya dan saudara adalah duta-duta Kristus. Rumah kita bukan di sini, tapi di surga. Kita diutus di bumi ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita cinta mati kepada dunia ini. Tetapi percayalah, ketika kita cinta Tuhan, dunia pun Tuhan akan izinkan untuk kita nikmati, ya. Tetapi kita bukan pencinta dunia ini. Kehidupan di bumi ini sangatlah singkat jika dibandingkan dengan kekekalan. Sekarang kematian begitu dekat. Oleh karena virus corona, ya, hamba Tuhan harus membuat khotbah-khotbah online dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan di bumi ini memang begitu singkat. Tetapi di kekekalan kita akan bersama Tuhan. Kalau di bumi ini menawarkan banyak pilihan, di kekekalan hanya ada 2 pilihan, yaitu surga dan neraka. Pastikan bahwa hidup saudara sudah punya tiket di surga, sudah menerima keselamatan, karena kematian datang tanpa diundang dan tidak terduga. Keselamatan itu sangat penting. Kehidupan di bumi ini sangatlah singkat. Bumi adalah seperti tempat singgah. Orang Jawa punya pujian mengatakan bahwa urip iku mampir ngombe. Ya, kita hanya sementara. Kuatkan hati saudara, kuatkan iman saudara. Apapun persoalan yang ada di dalam hidup saudara hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Bumi adalah seperti tempat singgah, tempat berkunjung, bukan tempat sebenarnya. Jangan terpikat oleh segala apapun kegemilangan dunia ini, tetapi carilah kehendak Tuhan, jalankan kehendak Tuhan. Saya mau beritahu begini, penemuan yang terbesar adalah ketika kita menemukan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Ya, penemuan yang terbesar ketika kita menemukan kehendak Tuhan. Prestasi yang terbesar adalah, pencapaian yang tertinggi adalah ketika kita mencapai rencana Tuhan di dalam hidup kita.
apapun profesi kita, petani kah, guru kah, lain sebagainya. Biarlah hidup kita menggenapi rencana Tuhan. Yakobus 4 ayat 4 sebagai peringatan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadikan sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami katakan, saya adalah utusan Kristus. Saya adalah utusan Kristus. Katakan dengan iman bahwa kita adalah utusan Kristus untuk menasihati banyak orang melalui perantaraan kita dalam Kristus, supaya orang-orang diperdamaikan dengan Allah. Ini adalah tugas kita, bukan membawa orang ke gereja, tetapi membawa orang pada keselamatan, membawa orang kepada Kristus. Gereja harus menjadi utusan Kristus. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi, memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Kesimpulannya adalah jadilah pemenang. Haleluya. Apapun masalah yang saudara hadapi, jadilah pemenang di dalam Kristus. Jadilah kuat, karena ujian yang kita alami hari ini adalah sesuatu yang sementara. Dan milikilah kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Penemuan yang terbesar ketika kita menemukan rencana Tuhan. Pencapaian terbesar ketika kita mencapai rencana Tuhan yang mengerjakan misi Kristus di bumi ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Diberkatilah firman Tuhan. Siapapun yang mendengar hari ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang hatinya, yang kekurangan, Tuhan Engkau berkati. Di dalam nama Yesus, khususnya jemaatmu, Gereja Sidang Jemaat Allah di Sido Asri ini, biarlah Bapa memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, berkati pemerintahan kami, desa kami Sido Asri, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati.